Oke, berikutnya kita akan bahas tentang perjuangan pembebasan Irian Barat. Dalam perundingan KMB di tahun 1949 itu kan disebutkan masalah Irian Barat akan diselesaikan 1 tahun kemudian. Artinya tahun 1950. Tetapi sampai awal 60 itu kan masalah Irian Barat tidak kunjung selesai. Nah, sehingga akhirnya dilakukan berbagai upaya-upaya untuk mengembalikan Irian Barat. Upaya yang standar yang pertama adalah upaya diplomasi melalui berbagai macam perundingan. Kemudian konfrontasi baik politik dan ekonomi dan konfrontasi militer. Baik, ketiga ini kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari upaya diplomasi. Upaya diplomasi dilakukan melalui perundingan bilateral antara Indonesia dengan Belanda sejak tahun 1950. Tetapi upaya ini pun gagal. Kemudian Indonesia juga mencari dukungan dari negara-negara yang hadir di konferensi Asia Afrika. Waktu itu negara-negara di Asia Afrika sepakat untuk mendukung Indonesia. Cuman kan Belanda nggak sepakat masalahnya. Belanda waktu itu juga didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Kemudian Indonesia mencoba membawa masalah Irian Barat ke sidang umum PBB. Nah, cuman sayangnya hasilnya pun juga tidak terlalu bagus. Sehingga akhirnya upaya ini pun gagal. Berikutnya kita akan bahas tentang konfrontasi politik dan ekonomi. Konfrontasi ini dimulai dengan adanya pembatalan Uni Indonesia Belanda. Tujuannya untuk menggertak Belanda supaya mau menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Tetapi ternyata Belanda tidak bergeming. Kemudian Indonesia bereaksi lebih keras lagi, yaitu melakukan pembatalan terhadap hasil KMB. Nah, dalam perundingan KMB itu kan disebutkan Belanda masih punya banyak keistimewaan-keistimewaan. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan milik Belanda masih boleh beroperasi di Indonesia. Nah, dengan adanya pembatalan KMB ini menyebabkan terjadinya nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda. Kalau kalian mungkin masih ingat, itu di materi masa demokrasi liberal ini terjadi ketika pas masa kabinet Ali Sastro Amijoyo yang kedua. Kemudian pembentukan Provinsi Irian Barat ya, karena Belanda tidak bergeming, Indonesia kemudian mengklaim sepihak. Yaudah kita buat aja Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya di wilayah yang paling timur Indonesia yang kita punya. Kita cek, oh Maluku, yaitu di kota Swasiu di wilayah Tidore. Jadi Belanda tetap tidak bergeming, karena kan Belanda masih berkuasa di Papua. Kemudian Indonesia semakin kencang. Waktu itu sempat melakukan pemutusan hubungan diplomatik secara sepihak dengan Belanda. Tujuannya supaya Belanda mau menyerahkan Irian Barat. Tetapi Belanda tetap tidak bergeming. Sehingga akhirnya kemudian lanjut ke konfrontasi militer. Karena konfrontasi politik dan ekonomi maupun upaya diplomasi tidak bisa dilakukan, maka mau tidak mau kita lanjut, Bangsa Indonesia harus lanjut ke konfrontasi militer. Ini adalah pilihan terakhir. Waktu itu tanggal 19 Desember 1961, Presiden Soekarno mencanangkan Trikora atau Tri Komando Rakyat atau 3 Komando Rakyat. Adapun isinya yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, kemudian bersiap untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air Indonesia.
karena waktu itu kan Papua atau Irian belum menjadi bagian dari Indonesia. Kemudian yang kedua, pembentukan Komando Mandala tanggal 2 Januari 1962. Komando Mandala ini bertujuan untuk membebaskan Irian Barat. Pemimpinnya adalah Mayor Jenderal Soeharto. Nanti beliau kedepannya yang akan menggantikan Presiden Soekarno sebagai presiden kedua. Nah, kemudian ada 3 tahap. Yang pertama adalah tahap infiltrasi, yaitu tahap memasukkan pasukan TNI ke wilayah Irian Barat secara perlahan dan tersembunyi. Kemudian yang kedua, tahap eksploitasi, yaitu tahap serangan terbuka terhadap pos-pos pertahanan Belanda. Kemudian yang ketiga adalah tahap konsolidasi, yaitu tahap menegakkan kedaulatan wilayah NKRI di Irian Barat. Nah, itu tahapan-tahapan dalam Komando Mandala. Kemudian Indonesia juga untuk memastikan operasi militer ini berhasil, maka perlu didukung dengan kekuatan militer yang tangguh. Makanya kemudian Indonesia melakukan banyak pembelian. Salah satu pembeliannya adalah dilakukan dari Uni Soviet. Yang terkenal adalah pembelian kapal perang KRI Irian. Kapal perang KRI Irian adalah kapal perang terbesar yang dimiliki Indonesia hingga saat ini. Ya, waktu itu kapal perang ini adalah kapal perang paling modern yang dimiliki oleh Uni Soviet, dan Uni Soviet tidak pernah menjual kapal perang ini kepada negara lain selain Indonesia, karena memang itu Indonesia berhubungan baik dengan Uni Soviet. Nah, cuman sayangnya nanti ketika pas terjadi pergantian rezim, nasib kapal-kapal perang atau peralatan tempur dari Uni Soviet ini kemudian agak diabaikan, sehingga akhirnya banyak yang rusak dan tidak terawat, dan akhirnya ada konon kabarnya dibesi tuakan. Berikutnya adalah akhir perjuangan pengembalian Irian Barat. Melihat keseriusan bangsa Indonesia, itu kemudian membuat Amerika Serikat itu berubah pikiran. Karena waktu itu kan saya sebutkan Indonesia menjadi negara yang terkuat. Kalau memang harus bertempur dengan Belanda, maka Indonesia mungkin ibaratnya, apalagi waktu itu Uni Soviet bersedia juga membantu, maka Belanda bisa jadi kalang kabut. Kalau misalnya Amerika Serikat ikut membantu Belanda karena sebagai salah satu anggota NATO, bisa jadi perang dunia ketiga kan. Hanya waktu itu Amerika Serikat dalam posisi yang sulit, sehingga akhirnya karena Indonesia sangat kekeh banget pengen wilayah Irian Barat, Amerika Serikat kemudian menekan Belanda untuk duduk di meja perundingan. Waktu itu Duta Besar Amerika Serikat Ellsworth Bunker yang membantu menyelesaikan masalah Irian Barat, ya, dengan mengusulkan supaya Irian Barat itu diserahkan dulu ke PBB sebelum akhirnya nanti diserahkan kepada Indonesia. Kemudian akhirnya diadakan perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1962. Adapun isinya, yang pertama, Belanda menyerahkan Irian Barat kepada UNTEA. UNTEA itu United Nations Temporary Authority. Nah, kemudian setelah itu pemerintah Indonesia wajib menyelenggarakan penentuan pendapat rakyat atau PEPRA paling lambat akhir tahun 1969. Kemudian tanggal 1 Mei 1963 pemerintah RI menerima Irian Barat dari UNTEA. Kemudian ditandai dengan dikibarkannya bendera merah putih
di samping bendera PBB. Kemudian PBB juga menurunkan pasukan UNSF atau United Nations Security Force yang dipimpin oleh Jenderal Saifuddin Khan, itu dari Pakistan, yang bertugas untuk menjaga keamanan di Irian Barat atau di Papua. Kemudian setelah itu diadakan PEPRA atau Penentuan Pendapat Rakyat tanggal 14 Juli sampai 2 Agustus di Jayapura, yang hasilnya mayoritas penduduk Irian Barat menginginkan tetap bergabung dengan Indonesia. Kemudian hasil dari PEPRA itu diberikan kepada PBB untuk disahkan. Nah, sampai detik ini Irian Barat masih resmi merupakan wilayah dari Indonesia. Berikutnya kita akan bahas tentang sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Nah, pada masa demokrasi terpimpin itu kehidupan ekonominya itu belum membaik. Ditandai dengan adanya angka inflasi yang sangat tinggi, kemudian anggaran yang defisit, sulitnya mencari bahan kebutuhan sehari-hari, dan tingginya angka pengangguran. Nah, kemudian waktu itu pemerintah Indonesia menerapkan sistem ekonomi terpimpin. Nah, sistem ekonomi terpimpin ini cenderung etatis. Maksudnya bagaimana? Segala urusan ekonomi dari kebijakan hingga peraturan itu ditentukan oleh pemerintah. Kalau sekarang kan itu sistem ekonominya cenderung liberal. Jadi banyak yang ditentukan oleh mekanisme pasar. Nah, kemudian pada masa demokrasi terpimpin juga pernah dibentuk Badan Perancang Pembangunan Nasional atau Bappenas. Nah, dibentuk berdasarkan TAP MPRS nomor 2 tahun 1960. Bertugas menyusun rencana pembangunan baik jangka panjang, jangka pendek, nasional maupun daerah, serta mengawasi dan menilai pelaksanaan pembangunan tersebut. Kemudian pada masa demokrasi terpimpin, Indonesia juga pernah mengeluarkan kebijakan pemotongan nilai mata uang atau sanering. Kebijakan ini dikeluarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1959. Nah, waktu itu menurut kebijakan ini uang kertas pecahan 500 dipotong nilainya menjadi Rp50. Kemudian uang kertas 1000 dipotong menjadi Rp100, dan juga adanya pembekuan simpanan di bank yang nilai simpanannya melebihi Rp25.000. Oke. Berikutnya, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Deklarasi ekonomi ini berisi 14 peraturan pokok perekonomian yang isinya secara umum bagaimana menciptakan perekonomian yang bersifat nasional, demokratis, bebas dari unsur imperialisme untuk mencapai sistem ekonomi sosial Indonesia dengan cara terpimpin. Nah, praktiknya yaitu bagaimana Indonesia supaya bisa mandiri dalam mencari kebutuhan dan modal perekonomiannya sendiri. Kalau pada masa demokrasi terpimpin itu berkembang istilah berdikari atau berdiri di atas kaki sendiri. Berikutnya, untuk menutup defisit anggaran, waktu itu pemerintah melakukan pencetakan uang besar-besaran. Akibatnya, karena dilakukan dengan perhitungan yang kurang matang, sehingga akhirnya menimbulkan inflasi. Nah, inflasinya nggak tanggung-tanggung hingga mencapai 400%.
Nah, kemudian akhirnya karena inflasinya sangat besar sekali, tanggal 13 Desember 1965, pemerintah Soekarno kemudian mengeluarkan kebijakan devaluasi atau pemotongan nilai mata uang. Nah, ini ditetapkan berdasarkan penetapan Presiden nomor 27 tahun 1965 yang salah satunya adalah penurunan nilai mata uang dari Rp1.000 diturunkan nilainya menjadi Rp1. Nah, sehingga akhirnya sedikit banyak menimbulkan kekacauan di masyarakat. Kemudian pemerintah waktu itu juga membentuk bank tunggal milik negara. Nah, dibuat berdasarkan penetapan Presiden nomor 7 tahun 1965. Nah, kemudian isinya, poinnya adalah menyatukan semua bank negara ke dalam satu wadah perbankan yang berfungsi sebagai bank sentral, bank sirkulasi, dan bank umum. Nah, ini kebijakan pembentukan bank tunggal milik negara. Kemudian kalau ditarik kesimpulan, bagaimana sih kehidupan perekonomian pada masa demokrasi terpimpin itu seperti apa sih? Secara umum, kehidupan ekonomi Indonesia waktu itu belum membaik. Jadi sampai akhir masa demokrasi terpimpin, kehidupan ekonomi masih begitu-begitu aja, belum membaik. Nah, kenapa kok seperti itu? Penyebabnya karena pemerintah terlalu mementingkan kepentingan politik tanpa mempertimbangkan kemampuan ekonomi, sehingga akhirnya menjadi beban. Pendapatan negara seringkali terpakai untuk membiayai berbagai proyek-proyek yang sifatnya politis, bukan untuk ekonomi. Contohnya adalah di sini konfrontasi militer dengan Malaysia atau Ganyang Malaysia. Itu kan pasti kan membiayai tentara segitu banyak dan peralatannya pasti membutuhkan dana yang tidak sedikit. Kemudian juga untuk proyek-proyek mercusuar. Nah, yang tadi dikatakan ada banyak sekali proyek mercusuar yang menghabiskan dana masyarakat sehingga akhirnya perekonomian Indonesia dianggap terus memburuk sampai akhirnya terjadi pergantian rezim dari Soekarno ke Soeharto. Oke, untuk masa demokrasi terpimpin dicukupkan sampai di sini dulu. Jika ada hal yang kurang jelas tentang materi masa demokrasi terpimpin, silahkan kalian boleh tanyakan kepada saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.